Di hari ini kalau ada yang mengkritik, maka ketika itu akan dianggap macam-macam, akan dijerat hukum, akan disikapi dengan keras. Ini bukan tipe pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang sesuai dengan keinginan Islam. Hari ini ada orang malah membenturkan ideologi negara dengan ideologi agama. Ideologi negara harus berada di bawah ideologi agama. Jangan sampai terbalik sehingga ada kesan agama diadili, ulama diadili, pemahaman diadili. Ini kekeliruan fatal. Jangan sampai ada di antara oknum apapun, aparat manapun, jabatan apapun yang kita punya, dengan jabatan itu kita menguasai agama. Tidak boleh Anda menguasai agama. Agama yang mesti menguasai Anda kalau Anda ingin mati dalam keadaan muslim dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khutbah kita pada hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah bicara tentang perkara amanah. Tentang perkara amanah, sebuah sifat yang merupakan sifat yang mesti ada pada diri kita. Kemudian sifat wajib bagi pemimpin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap kita ini penerima amanah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Maka tidak ada siapapun di antara kita yang tidak menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah untuk diri kita. Kita terima amanah untuk diri kita. Waktu kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya adalah amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tidak dipandang beriman orang yang tidak amanah. Tidak dipandang beragama orang yang tidak menepati janji. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara amanah, semua kita menerima amanah dan semua kita akan diadili di hadapan Allah terhadap amanah yang kita terima. Amanah kehidupan yang kita terima, amanah umur, amanah waktu, amanah kesehatan, dan semua amanah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser tumit anak Adam sebelum ditanya tentang beberapa perkara, yaitu tentang umurnya, kemana dia gunakan umurnya, kemudian masa sehatnya, masa kuatnya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Segala semua titipan akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu amanah. Hari ini sidang jemaah dirahmati Allah, banyak orang yang sebagai suami soleh, tapi dia tidak menjadikan istrinya solehah. Banyak seorang bapak yang soleh, tapi dia nyaman melihat anaknya tidak tutup aurat, anak gadisnya buka aurat. Dia mentoleransi itu, maka dia telah mentoleransi api neraka di rumahnya. Dia telah mentoleransi dosa-dosa di rumahnya, dosa istrinya, dosa anaknya, dan lain-lainnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perlu kita
menanamkan, menjaga sifat amanah ini, bahwasanya semua amanah yang kita terima, seluruh nikmat yang kita terima berupa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan, menyampaikan, memberikan amanah kepada ahli haknya, kepada orang yang berhak menerimanya, kepada orang-orang ahli amanah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini hukumnya wajib. Setiap yang punya amanah wajib menunaikannya. Nah, sekarang sidang jemaah, amanah itu ada amanah sesuai yang berbeda-beda porsinya. Ada amanah seseorang terhadap dirinya, ada amanah seseorang terhadap keluarganya, ada amanah seseorang terhadap masyarakat. Amanah yang diterima oleh seorang RT, di level RT, di level keluarga, di level RT, di level RW, dan ada amanah di level camat, ada amanah di level wali kota, ada di level gubernur, ada di level presiden, ada di level menteri, dan berikutnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka semakin kuat, semakin tinggi tingkatan dan semakin besar amanah yang diberikan, semakin dekatlah orang ini kepada pintu neraka, semakin beratlah pertanggungjawabannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, belajar kita kepada Umar bin Khattab. Ketika tengah malam Umar bin Khattab melihat-lihat warganya, mengamati warganya, selalu dia survei kepada warganya. Ditemukannya ada nampak di tengah gelap, terdengar suara anak menangis, kemudian ada cahaya di dapur. Dilihatnya ke sana, diintipnya, ternyata seorang ibu wanita sedang memasak makanan. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, anaknya menangis menunggu makanannya matang. Kemudian diketuk pintu, ditanya. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia kata, "Apa yang kau masak? Kenapa anakmu masih menangis?" "Karena yang saya masak tidak bakal matang." "Kenapa?" "Karena yang saya rebus itu batu." Kenapa? Karena anak-anakku kelaparan, aku kelaparan, tidak ada yang bisa aku masak. Aku tidak punya bekal. Beginilah hidupku di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Coba bayangkan, di zaman Umar bin Khattab yang adil, yang bijak, masih berani masyarakat mengeluh. Hari ini dalam kondisi yang parah, mengeluh pun berbahaya. Banyak buzzer yang mengintai, dan itu nanti akan jadi masalah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, beginilah hidupku di zaman Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar terasa terpukul. Maka ketika dia pergi, dia tinggalkan ibu itu, dia permisi, dia pergi ke Baitul Mal. Dia ambilnya bekal di sana, makanan, uang secukupnya. Ketika itu sang pengawal, sang pendamping mengatakan, "Wahai khalifah, biar aku yang memanggulnya." "Tidak," kata Umar, "aku yang memanggulnya." "Tidak, biarlah aku, wahai khalifah." "Jangan, apakah engkau berani memikul dosaku? Inilah dosaku dan aku yang harus memanggulnya." Ini pemimpin yang luar biasa. Addul amanati ila ahliha. Dan pemimpin ini mengatakan apa? Aku yang akan memanggulnya, dan aku tidak akan bebankan dosaku kepada siapapun. Dan dia menganggap seluruh nasib rakyatnya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi rakyatnya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelaparan kemiskinan rakyatnya, kehidupan kepedihan rakyatnya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan memanggul dosaku. Maka dipanggulnya ke sana, kemudian diserahkan kepada ibu itu. Setelah itu dia dimasaknya, dia kemudian menjauh, kemudian mengintip dari jauh. Kata pengawalnya, "Wahai khalifah, sudahlah, kan sudah masak dia, ayo kita pergi." "Tidak," kata Umar bin Khattab. "Kenapa wahai khalifah?" "Karena sesungguhnya aku tadi mendapati rakyatku dalam keadaan menangis
dan aku tidak akan meninggalkannya sebelum dia tersenyum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini ciri pemimpin, adul amanat ila ahliha. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Imam Les bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, dia ketika itu datang dari luar kota. Dilihatnya ketika itu rumahnya, kantornya, tempat kerjanya sudah menyala-nyala api. Dikejar oleh pasukan pengawalnya. Sampai di sana si pembakar sudah kabur. Gerombolan yang membakar sudah kabur. Maka ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kata gerombolan pembakar, kepala pengawal, "Ya Imam, perintahkan aku untuk menangkap orang itu. Kami masih bisa mengejarnya." Sang imam tidak memerintahkan. Ketika itu dia mondar-mandir, tepuk kepala, tepuk jidat. Ada apa ini? Hei imam, itu sudah lenyap dia dari pandangan kita, sudah jauh dia. Kami minta kami diperintahkan, malah engkau menepuk jidatmu, berpikir keras. Ada apa wahai imam, wahai gubernur? Ketika itu Imam Les berkata, aku sedang memikirkan apa salahku kepada rakyatku sehingga mereka membakar rumah dan kantorku. Aku sedang berpikir apa kesalahanku, dan aku tidak mau menyikapi kesalahanku dengan kesalahan berikutnya. Sebelum aku tahu apa kesalahanku, maka kalian tidak boleh menangkapnya. Muhasabah, ini pemimpin yang luar biasa. Ini ciri pemimpin yang amanah. Ketika rakyatnya bersikap kepada dia, ketika mereka bersikap kepada Imam Les ketika itu tidak menggunakan kekuasaannya, tetapi dia justru melakukan muhasabah, mengevaluasi dirinya, apa yang telah dia lakukan kepada rakyatnya. Dalam prinsip tidak mungkin rakyatnya melakukan sesuatu tanpa ada kesalahan yang menyebabkan mereka melakukan itu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di hari ini kalau ada yang mengkritik, maka ketika itu akan dianggap macam-macam, dan maka ketika itu akan dijerat hukum, akan disikapi dengan keras. Ini bukan tipe pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang sesuai dengan keinginan Islam. Kenapa lahir pemimpin yang tidak amanah? Karena anda ketika memilih pemimpin, rakyat mungkin ketika memilih pemimpin juga tidak amanah. Penyebab lahir pemimpin yang tidak amanah disebabkan rakyat ketika memilih pemimpin mungkin tidak amanah. Ketika hari ini kenapa? Karena kita memandang persoalan pemimpin persoalan politik. Padahal pemimpin itu persoalan agama, persoalan akidah, persoalan syariah, bukan persoalan semata-mata persoalan politik. Dan kita ini adalah orang yang gagal membedakan ideologi politik dengan ideologi agama, sehingga kita membeda-bedakan ini persoalan politik, konsepnya begini. Tidak. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita ini belum bisa membedakan antara persoalan ideologi agama yang anda pertanggungjawabkan nanti sampai ke akhirat, persoalan hubungan anda dengan Allah, persoalan hubungan anda dengan manusia. Persoalan negara terletak pada bab muamalat. Persoalan negara itu bab muamalat, hablum minan nas. Tapi persoalan ideologi itu hablum minallah. Hablum minallah. Maka jangan anda sejajarkan persoalan ideologi negara dengan ideologi agama. Hari ini ada orang malah membenturkan ideologi negara dengan ideologi agama. Ideologi negara harus berada di bawah ideologi agama. Jangan sampai terbalik sehingga ada kesan agama diadili, ulama diadili, pemahaman diadili. Ini kekeliruan fatal, kegagalan ideologi. Jangan anda berikan posisi agama
dalam posisi muamalat. Posisi agama harus memayungi segala sesuatunya, menjadi fondasi, menjadi jadi konsep umum, dan kemudian ada persoalan khusus dalam bab muamalat, yaitu masalah negara. Jadi hari ini sidang jemaah bahkan ada, kalau sudah merasa mendapat jabatan, punya power, dia menganggap menguasai agama. Jangan sampai ada di antara oknum apapun, aparat manapun, jabatan apapun yang kita punya, dengan jabatan itu kita menguasai agama. Tidak boleh Anda menguasai agama. Agama yang mesti menguasai Anda kalau Anda ingin mati dalam keadaan muslim dan selamat. Semua pejabat di negeri ini harus berkeyakinan mereka di bawah kekuasaan agama. Kalau sudah hilang keyakinan seperti itu, merasa menguasai agama, maka Tuhannya sudah bertukar. Hati-hati. Saya ulang tegaskan lagi. Siapapun kita, apapun jabatan kita, mulai dari presiden sampai kepala desa, mulai dari presiden sampai RT, harus punya keyakinan jika Anda seorang muslim yang dapat amanah presiden, amanah menteri, amanah gubernur, amanah wali kota, wajib Anda punya keyakinan Anda di bawah kekuasaan agama. Kalau tidak seperti itu, murtad sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sampai di mana jabatan ini? Sampai di mana? Ini nasihat ikhlas min qalb. Sehat, nasihat untuk yang ikhlas dari hati kita. Kalau ada keyakinan dengan nikmat Allah, kemudian kita dengan nikmat itu menjadikan agama kita kuasai, itu sudah kufur nikmat. Kenapa muncul Firaun? Karena Firaun merasa menguasai agama. Siapapun kita di negeri ini wajib punya keyakinan kita di bawah kekuasaan agama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini ada yang mengatakan pejabat yang sibuk getol merecoki agama. Semua agama sama. Nauzubillah. Kalimat yang menyatakan agama semua sama, sama dengan membatalkan kalimat tauhidnya. Saya ingatkan, kalimat yang mengatakan semua agama sama telah membatalkan kalimat tauhidnya. Kenapa? Karena kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ada kalimat la, ada kalimat illah. Artinya apa? La menolak selain Islam, menolak sembahan selain Allah. Kalau kalimat itu disamakan dengan agama yang lain, maka batal kalimat tauhidnya. Kalau batal kalimat tauhid, konsekuensinya murtad. Saya dalam rangka menasihati saja dan memberikan wawasan kepada jamaah. Ya, saya tidak menghakimi siapapun di mimbar ini, tapi memberikan nasihat pandangan agama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka siapapun mari kita tunaikan amanah ila ahliha. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Abdullah bin Umar bersama temannya pergi dalam touring dengan kudanya sampai di Sahra, di padang pasir luas. Lapar sudah, beliau turun dari kuda mau makan dengan temannya. Dilihatnya ada seorang gembala dekat situ. Dipanggilnya lah gembala itu, diajak makan. Kata gembala itu, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Salut Abdullah bin Umar. Di tengah terik panas, di tengah padang pasir, dengan gembalaan ternak yang banyak, dia berpuasa. Betapa hausnya orang ini, tapi dia tetap mantap berpuasa. Terus kata Abdullah bin Umar, maukah engkau, adakah di antara kambingmu yang bisa aku beli susunya? Silahkan diperah. Kata dia, aku tidak boleh menjualnya. Kenapa? Aku hanya penjaga dan aku bukan pemilik. Ini milik majikanku. Atau kau jual satu? Nggak bisa.
Majikanmu kan nggak tahu. Kalau engkau jual 1 ekor, dia banyak. Majikanmu nggak bakal tahu. Nggak bisa. Majikanku tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Semakin diuji oleh Abdullah bin Umar. Maka setelah itu sidang jemaah, Abdullah bin Umar melacak siapa tuannya. Ternyata dia adalah pengembala yang selalu dizolimi oleh tuannya. Budak yang selalu dizolimi oleh tuannya. Ketika dia tidak ada yang akan dia makan, diminta kepada tuannya sesuatu buah yang jatuh saja. Kurma yang jatuh depan rumahnya enggak diberi oleh tuannya. Padahal anak istri sudah kelaparan. Kemudian ketika itu berundinglah dia mau menjual satu-satunya kambing milik dia. Tapi kalau dijual tidak ada lagi harta yang akan menjadi pegangan dia. Tapi keputusan harus dijual. Maka ketika dia akan menjual, pada saat yang sama Abdullah bin Umar sudah sampai di rumah majikannya. Ditawar oleh Abdullah bin Umar agar dia membeli budak itu. Semakin ditawar semakin mahal. Semakin ditawar semakin mahal. Tapi Abdullah bin Umar tidak mau kalah. Akhirnya diberikan harga termahal pun ditebus oleh Abdullah bin Umar. Setelah itu datanglah budak ini. Ketika sampai budak di situ, kata Abdullah bin Umar, engkau sudah saya tebus. Engkau bukan lagi milik dia. Dia mau menjual kambingnya. Ada apa? Saya menjual kambing ini untuk makan kami. Tidak. Engkau bawa kambingmu. Engkau sudah aku tebus dan aku merdekakan engkau. Langsung dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Ditebus dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena Umar melihat dia adalah seorang budak yang sangat amanah. Dan amanah itu tidak bisa dinilai dengan harta. Maka Abdullah bin Umar menebus dengan harga yang mahal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amanah. Suatu hari ada 3 orang terkurung dalam goa. Maka ketika itu disuruh bertawasul, meminta kepada Allah dengan amal solehnya. Salah satu dari mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah punya karyawan. Setelah karyawan saya pergi, 1 orang ada yang tidak mengambil upahnya. Setelah itu upahnya aku belikan ke ternak. Aku pelihara ternaknya. Berkembang biak ternak itu. Setelah sekian tahun dia datang meminta upahnya. Aku bilang pada dia, upahmu sudah aku belikan kepada ternak dan kemudian aku pelihara, berkembang biak ternak itu. Terus mana upahmu? Seluruh ratusan hewan ternak itu semua milikmu. Maka sidang jemaah diambilnya ternak itu semua tanpa menyisakan kepadaku, tanpa memberi upah dan yang lainnya. Sidang jemaah, kalau seandainya amal ini engkau terima, maka geserlah batu itu, bergeser batu itu. Apa pelajaran? Itu sifat amanah. Sidang jemaah, dia kelola uang seseorang, upah seseorang, berkembang biak, dia tetap menjaganya, mengembangkannya, dan dia tetap mengakui itu milik orang itu. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini ya, sesuatu bukan amanah biasa, amanah dana haji. Nauzubillah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Penutup sidang jemaah, ajarkan amanah kepada anak kita. Suatu hari seorang bapak akan mewariskan perusahaan kepada anaknya. Maka dipanggil 3 anaknya, disuruh menanam 3 biji, masing-masing 1 biji. Pertandingan siapa yang menang nanti, itu yang akan mewarisi perusahaan. Bertandinglah 3 anaknya. Masing-masing sudah punya keluarga. Yang tua dan yang nomor 2 tumbuh. Yang nomor tua banyak buahnya. Yang nomor 2 bagus bunga-bunganya. Yang nomor 3
tidak tumbuh sama sekali. Gundahlah istri anak nomor 3 yang bungsu ini. Kalah bang. Akhirnya dia tetap jujur. Diledekin oleh 2 kakaknya. Dianggap dia sudah tersisih. Tidak layak ikut lomba dan tidak bakal menang. Karena sudah ada keberhasilan menanam pohon. Tapi setelah didatangi oleh bapaknya, diperiksa oleh bapaknya, malam diambil keputusan dalam rapat penentukan pemenangan, maka bapaknya menjatuhkan, yang menang justru adik bungsunya yang tidak tumbuh pohon yang ditanamnya. Terus ketika itu semua protes, termasuk istri atau ibu-ibu mereka. Istri si bapak protes, kenapa yang tidak tumbuh yang menang? Katanya, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian 3 biji yang mati yang tidak bakal tumbuh. Pertanyaannya, kenapa engkau bisa tumbuh pohon berbuah? Engkau bisa tumbuh pohon berbunga, dan yang kecil ini memang tidak tumbuh. Berarti engkau telah mengganti biji ini dengan biji yang lain. Tidak ada kejujuran, tidak ada amanah. Saya dalam menanam pohon itu, saya bukan menanam pohon, saya menanam biji amanah pada diri kalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turham. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Singkat dalam khutbah kedua, sekarang bulan September, sesungguhnya ulama telah pernah melakukan kongres di Palembang. Di antara 5 keputusan amanat Kongres Umat Islam Ulama se-Nusantara menyatakan bahwasanya komunis itu hukumnya haram. Komunis itu hukumnya haram. Poin kedua, siapa yang menganut ideologi komunis, bergerak dengan komunis, hukumnya murtad. Ketiga, tidak boleh diurus secara Islam dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman Muslim.